Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, gimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa? Pimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Siapa di sini yang nggak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Iya. Sebelum itu Bapak ingin bertanya ya. Di sini siapa yang tadi pagi melaksanakan sholat subuh? Saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya melaksanakan sholat subuh ya. Iya, Tapi Pak. karena Bapak di sini pengen tahu ya. Jadi Bapak pengen tahu nih dari satu-satu nih. Mulai dari pojok sini dulu. Tadi kamu sholat subuh itu paginya bangunnya jam berapa sih? Jam 5, Pak. Jam 5? Emangnya betul ya kalau bangun subuh itu jam 5? Buat melaksanakan sholat subuh? Iya, Pak. Oh iya betul. Kalau sholat subuh itu berapa rakaat? 2. Mbak Alisa ya? 2 rakaat ya. Nah, kalau gimana sih yang Mbak rasain kalau misalnya udah bangun subuh gitu? Yang aku rasain langsung pengen sholat subuh, Pak. Langsung pengen sholat subuh. Iya. Nah, apa yang Mbak rasain kalau misal udah bangun subuh? Lega. Lega, lega. Udah bangun karena mau melaksanakan sholat subuhnya ya. Nah, kalau Mbak Umu nih, kalau misal kita udah nih melaksanakan sholat subuh, itu kira-kira perasaan hati kita tuh gimana? Jadi tenang, Pak. Oh, jadi tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Mbak Suci, kalau habis sholat subuh itu biasanya ngapain? Ngapain ya? Tidur lagi, Pak. Oh, tidur lagi. Baik, alangkah baiknya kita itu kalau misalnya udah sholat subuh, kita itu beres-beres dulu tempat tidur. Itu bantu orang tua kita. Kan orang tua kita ada yang kerja ya. Siapa tahu kita membantu orang tua dengan cara kita membereskan tempat tidur. Nanti Suci ke depannya gitu ya. Iya, kalau Natasya setelah sholat subuh jadi lebih bersyukur lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana nih Rizky nih? Rizky baru datang nih. Iya, Pak. Kalau habis sholat subuh biasanya ngapain sih Rizky? Baca buku, Pak. Baca buku, Masya Allah. Berarti Rizky belajar nih. Berarti Rizky siap nih ya untuk Buku novel, Pak. mencari materi. Oh, buku novel yang dibacanya. Cerita apa? Cerita pergi. Cerita apa? Pergi. Cerita pergi. Iya ya, bagus ya. Kalau Mbak Nikmah nih, biasanya kalau misal Mbak Nikmah habis sholat subuh, habis beresin tempat tidur, itu Mbak Nikmah ngapain? Baca Al-Quran lagi. Iya, alhamdulillah. Kalau Mbaknya ngapain? Habis sholat subuh, habis sholat duhur boleh. Baca Quran lagi. Iya, sama berarti kayak Mbak Hanim ya, tadarusan gitu. Kalau kita baca lagi Al-Quran setelah sholat itu namanya tadarus gitu. Kalau Mbak Cynthia nih habis sholat subuh biasanya ngapain? Cuci baju. Iya, bagus. Itu juga beribadah ya untuk membantu kedua orang tua kita. Baik, untuk pelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan tentang gimana kita mencari hikmah melalui perbedaan, yaitu dengan cara kita bertoleransi. Cerminan kita sebagai umat Islam, umat yang beragama, yakni harus bisa menjadi orang yang bertoleransi. Baik, yuk kita baca bareng-bareng dulu nih. Bismillah, Bapak dulu, terus nanti kalian ikutin ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wa minhum mayyu'minu bihi wa minhum malla
yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabu fakulli amali walakum amalukum antum bariun mimma a'malu wa ana bariun mimma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya di antara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dan di antara mereka pula orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, katakanlah bagiku perbuatanku, bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu buat. Ada yang tahu ini surat apa nih? Udah Bapak tulis di sini. Surat apa? Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Ayat 4. Nah, di sini ada angka 10 nih. Berarti Yunus itu 10-nya itu apa sih? Surat ke-10. Baik. Semua udah paham ya? Nah, kenapa kita harus paham surat Yunus? Karena ada asbabun nuzulnya. Lihat nih. Turunnya ayat ini tidak memiliki sebab khusus utama, tapi yang jelas kita itu diperintahkan oleh Allah untuk tetap beribadah dengan cara kita menjadi cerminan diri mencari hikmah dari tiap perbedaan. Yang kita tahu dari kita perbedaan apa? Yakni tentang toleransi. Yang kita tahu tentang toleransi, coba Cynthia. Menghargai antar sesama, iya betul. Baik, nanti Jadi, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, hari ini hadir semua? Hadir. Oke, jadi minggu lalu kita telah belajar tentang Asmaul Husna. yang artinya nama-nama Allah yang baik. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Alim ya. Ya artinya Allah Maha Mengetahui. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini itu bertujuan untuk kita agar mengetahui apa itu Asmaul Husna Al-Alim itu artinya apa, terus makna Al-Alim itu apa, dan bagaimana contoh cara meneladani
Asmaul Husna Al-Alim. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, misal saat ulangan guru keluar sebentar dari kelas, tidak ada teman yang memperhatikan, kamu melihat jawaban temanmu. Nah, pertanyaannya apakah kamu boleh menyontek? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, ya. Tidak jujur. Ya betul, karena tidak jujur, ya tidak baik gitu ya. Nah, jadi selain karena kita tidak boleh mencontek dan itu perbuatannya tidak benar, dalam Asmaul Husna itu dijelaskan tentang Asmaul Husna Al-Alim yang artinya Allah Maha Mengetahui. Nah, Allah itu Maha Mengetahui baik dari perbuatan. Jadi Allah itu mengetahui apa itu perbuatan yang kita lakukan, terus ucapan kita juga Allah tahu, niatnya juga Allah tahu, terus pikiran kita juga Allah tahu. Mbak Suci, apa itu arti Al-Alim? Wah, betul. Terima kasih Mbak Suci, jawaban kamu benar. Oke, jadi kita kan tadi kan sudah tahu ya apa itu Al-Alim. Terus Mbak Suci juga tadi sudah mencontohkan salah satu bentuk sifatnya Al-Alim itu apa, artinya apa. Nah, sekarang nih kita masuk contoh-contoh cara meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Yang pertama nih, misal saat ulangan itu yang kita lakukan itu Tidak menyontek meskipun guru tidak melihat. ya betul. Saat ulangan itu kita tidak boleh mencontek. Kenapa? Walaupun guru itu tidak melihat, tapi Allah itu mempunyai sifat Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui segalanya. Nah, terus misal saat mengerjakan tugas, itu kita harus melakukan dengan Sungguh-sungguh. betul. Bagus Natasha sama Rizky ya. Makasih. Terus misal kita menemukan barang di jalan tuh, apa yang kita lakukan? Mengembalikan kepada orang yang kehilangan. Betul. Jadi misal kita menemukan barang, kita harus mengembalikannya ya. Terus misal nih, jika tidak ada seorang pun yang melihatmu, apakah kamu akan tetap berbuat jujur? Iya, harus. Oh, kenapa tuh? Tergantungnya kenapa tuh? Jadi ya misal Tergantung kita menguntungkan enggak? meskipun tidak ada orang yang melihat, kita harus jujur karena Allah itu tahu kita dari semua aspek ya. Ya gitu. Benar-benar kok ngomong kayak. Terus nih, sekarang Ibu mau kita main. Kita tebak cepat ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, nanti kelompok, misal nanti Ibu itu menyebutkan pernyataan. Nanti jika pernyataan yang Ibu bilang itu benar, maka jawabannya itu benar. Misal jika pernyataannya Ibu bilang itu tidak benar, maka dijawab tidak benar ya. Ya, Bu. Oke, sekarang kelompok 1. Jika kita belajar dengan sungguh-sungguh itu Benar. wah, betul. Betul 1. Makasih ya. Ya, bagus. Terus sekarang kelompok 2. Misal ada yang mencontek ketika guru keluar kelas itu Tidak. Tidak benar. betul. Berarti kalian sudah paham semua ya. Misal nih, ini buat pertanyaan bareng-bareng nih. Jika ini tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat itu Benar. betul. Wah, Ibu lihat kalian sudah paham semuanya ya. Gelis ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita telah belajar tentang Asmaul Husna Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Misal jika tidak ada manusia yang melihat, apakah kita tetap harus jujur? Jujur. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu mempunyai Asmaul Husna Alim. Nah, terus Allah itu kan mengetahui segala sesuatu ya, baik dari perbuatan, sikap, pikiran, dan juga niat kita. Nah, terus kita juga harus membiasakan untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, rajin belajar, dan berbuat baik. Nah, ya oke, hari ini
pembelajaran hari ini pada paham semua atau ada yang ditanyakan? Oke, paham semua ya? Ya. Ya, terima kasih. Terus ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Wah, alhamdulillah berarti kalian sudah paham semua ya? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Hari ini mungkin bila ada Ibu ada kesalahan atau kata, mohon maaf ya. Ya, Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke pembelajarannya silahkan kepada Mas Dayat untuk pimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya nih hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi sekarang materi kita melanjutkan yang tadi, yaitu Asmaul Husna, ya Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian mampu menjelaskan minimal 2 Asmaul Husna dengan tepat, dan yang kedua mengaitkan makna Asmaul Husna dengan contoh sikap sehari-hari melalui permainan kartu. Jadi nanti bermain kartu anak-anak. Wah. Nah. Yang pertama ada Al-Khabir, yang artinya Allah Maha Teliti. Allah mengetahui secara terperinci apa yang diketahuinya, sekecil apapun. Jadi contohnya kalau penerapan teliti dan berhati dalam bertindak, serta meriksa kembali pekerjaan sebelum diselesaikan. Yang kedua ada As-Sami, Allah Maha Mendengar, yang berarti Allah itu mampu mendengar segala ucapan kita. Maupun kita mengucapkan di dalam hati, itu Allah mampu mendengar. Lalu yang ketiga ada Al-Basir, Allah Maha Melihat. Jadi Allah bisa melihat segala perbuatan kita, baik kita dalam sendirian. Penglihatan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Asik. Nah, sekarang kita akan bermain kartu, anak-anak. Nah, Bapak akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Yang nantinya akan memasangkan kartu-kartu nama, arti, dan contoh perilakunya. Bapak beri waktu 30 detik untuk melakukannya. Oke, Pak. Nih, nanti kamu ucapin ini ya. Kayak Al-Khabir artinya ini. Oke, waktu selesai. Mungkin perwakilan kepada kelompok 2 untuk membacakan diskusinya dalam mencocokkan kartu. Baik, siapa? Berdiri atau duduk? Berdiri boleh. Baik, siap. Izin menjawab, Pak, kami dari kelompok 2. Jadi yang pertama nama Asmaul Husna yaitu Al-Khabir, yang artinya maha waspada atau teliti. Contohnya itu kayak mengecek ulang jawaban ulangan. Terus yang kedua ada As-Sami, yaitu artinya maha mendengar. Contohnya itu tidak menceritakan aib atau rahasia orang lain. Kayak teman saya punya rahasia, saya tidak boleh menyebarkannya. Nah, kemudian ada nama Asmaul Husna Al-Basir yang artinya maha melihat. Contohnya tidak menyontek pekerjaan teman. Wah, tepuk tangan dulu anak-anak. Jawaban yang bagus sekali dari Mbak Natasha. Sekarang
Bapak akan menyebut supaya lebih mantap lagi tentang pelajaran hari ini. Bapak akan menyebutkan nama Asmaul Husna dan artinya. Kalian nanti menirukan ya. Siapa? Yang pertama ada Al-Khabir. Al-Khabir. Artinya Allah Maha Teliti. Artinya Allah Maha Teliti. As-Sami. As-Sami. Artinya Allah Maha Mendengar. Artinya Allah Maha Mendengar. Al-Basir. Al-Basir. Artinya Allah Maha Melihat. Artinya Allah Maha Melihat. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Khabir yang artinya Allah Maha Teliti, As-Sami artinya Allah Maha Mendengar, dan Al-Basir yang artinya Allah Maha Melihat. Nah, untuk sebelum ke penutupan, Bapak ingin tanya random kepada salah satu peserta didik. Nanti yang ditanya segera menjawab ya. Siapa? Mbak Suci, apa arti dari Asami? Asami mendengar, Pak. Contohnya Mbak Natasha. Contohnya tidak menceritakan aib rahasia orang lain, Pak. Mbak Cynthia, apa arti dari Al-Khabir? Al-Khabir artinya Allah Maha Teliti. Contohnya Mbak Suci Nur Afiqah. Ya. Oke, udah paham berarti ya, pada udah bisa jawab. paham, Pak. Yeay. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dimenjut. Dah. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doa di dalam hati masing-masing dengan seksama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, hari ini ada yang sakit? Tidak, Ibu. Sehat semua ya? Sehat semua. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong keadaan nih, ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kalian hadir semua ya. Ibu punya ini nih, pesan kemarin WhatsApp dari kepala sekolah kalau besok kita itu mau libur sekolah karena ada astronot mau ke sini. Wow. Kalau Ibu dapat pesan kayak gitu harus percaya apa enggak?
Enggak. Kenapa? Soalnya nggak masuk akal, Ibu. Oh, nggak masuk akal. Iya, benar. Jadi yang nggak masuk akal itu nggak boleh dipercaya. Harus dicari kebenarannya terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar kalian dapat mengaitkan antara yang namanya tabayun dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, di sini di sini di sebelah kiri bisa dilihat ya, anak-anak. Di sini kalau kalian dapat pesan berantai ini dari HP kalian pegang HP semua kan? Nah, pegang HP semua, kalian biasanya dapat nggak link-link kayak gitu atau pesan-pesan yang nggak kalian kenal, yang tidak resmi, isinya bagi-bagi kuota gratis. Nah, di sini itu kalian jadikan studi kasus ya, bagi-bagi kuota gratis. Nah, yang kedua di sini ada Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Di sini Ibu bacakan terlebih dahulu. Terus nanti kalian baca bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayo silakan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan tersebut. Nah, kalian sudah baca Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan studi kasus. Coba kaitkan, Ibu beri waktu 1 menit buat kalian dapat mengaitkan, ya. Oke, setengah menit sudah berjalan. Ada yang mau coba? Saya, Bu. Oke, Nailal silakan. Hubungannya link kuota gratis itu sumbernya belum jelas dan bisa berbohong. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat itu, kita wajib tabayun dulu, Bu. Jangan langsung diklik atau disebarkan ke grup lain. Wah, jawabannya benar, kita beri tepuk tangan. Nah, itu jawabannya. Karena dengan membagi-bagi link kuota gratis yang belum resmi, itu tandanya belum tabayun. Jadi bisa kalian simpulkan ya, tabayun itu berarti cara kita untuk mengecek suatu kebenaran. Nah, apabila kita sebagai seorang muslim nih, enggak mengecek dulu ketika mendapatkan informasi, gimana nih dampaknya? Ada yang mau jawab? Iya, silakan Vera. Ya, silakan. Jangan percaya dulu, Bu. Harus dicek dulu, siapa tahu itu hoax. Iya, betul sekali. Ada lagi yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, silakan Alisa. Dampaknya menimbulkan fitnah besar, memecah belah pertemanan dan merusak nama baik orang yang dituduh, Bu. Ya, benar sekali jawaban siapa? Alisa. Masya Allah, berarti dampaknya tadi menimbulkan fitnah besar. Berarti ketika kita melakukan tabayun itu akan mendapatkan hikmah-hikmahnya apa? Yang pertama, kita akan terjauhi dari pribadi yang mudah dibohongi, gampang percaya, dan juga pastinya lebih dekat dengan Allah. Dan kita mendapatkan relasi karena dengan kita tabayun, kita menjaga nama baik kita dan nama baik orang lain. Ibu bisa simpulkan ya, bahwa kalian ini bisa memahami kaitan antara link tersebut dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Tepuk tangan buat kita semua. Analisis kalian sangat hebat, Ibu apresiasi. Nah, karena analisis kalian itu begitu hebat dan juga pintar dalam menganalisis kedua atau satu
kasus dan juga kaitannya dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Ibu berikan reward ke kalian yaitu berupa tidak ada PR buat kalian. Yeah. Nah, Ibu harap dengan kalian tidak ada PR, ini merupakan sebuah bentuk rasa senang kalian dan kalian dapat menerapkan Quran surat Al-Hujurat untuk lebih teliti ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Quran surat Al-Hujurat ayat 6 agar kita lebih teliti dalam mendapatkan informasi untuk mengecek kebenarannya kembali. Oke, berikan aplaus sekali lagi buat kita semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya Allah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Dan kalian dapat menerapkan tabayun dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo. Apa kabarnya hari ini? Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa cukup di dalam hati saja. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Selanjutnya untuk absensi, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua ya. Oke. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang materi melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Sebelumnya maaf ya, ada kesalahan penulisan di sini. Yang benar itu melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian itu diharapkan mampu yang pertama menganalisis kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41, mengidentifikasi minimal 3 contoh hal yang merusak alam dan 3 perilaku yang menjaga lingkungan serta mendemonstrasikan sikap peduli lingkungan. Begitu ya? Ya, Bu. Oke. Kembali lagi ke tema kita hari ini. Ya udah nggak apa-apa. Melestarikan alam. Menurut kalian apa itu melestarikan alam? Menjaga alam. Menjaga alam, betul. Betul. Jadi melestarikan alam adalah upaya kita untuk melestarikan, menjaga, merawat, serta menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita juga harus bijaksana agar tetap memberikan manfaat bagi kehidupan kita maupun kehidupan yang akan datang. Begitu ya. Selanjutnya Ibu mau kasih lihat gambar, 2 gambar. Silakan diperhatikan. Menurut kalian apa perbedaan dari 2 gambar tersebut?
Betul. Yang satu lingkungannya bersih, enak dipandang ya. Yang satu banyak banget sampah berserakan karena pada pembuang sampah sembarangan. Menurut kalian, apakah fenomena ini ada hubungannya dengan manusia? Ada ya? Ya benar ada, karena pelaku utama dalam foto yang di sebelah kiri itu merupakan dampak dari perilaku membuang sampah sembarangan atau tidak menjaga alam. Nah, jika manusia tidak menjaga alam atau membuang sampah sembarangan, menebang pohon, itu akan berdampak negatif kepada lingkungan kita. Nah, hal tersebut itu sudah ada pada surat Ar-Rum ayat 41. Ibu bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudi qahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudi qahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Oke, maksud dari surat tersebut yaitu Allah menyatakan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibatnya. Maksudnya yaitu jika manusia-manusia tidak menjaga lingkungannya, maka Allah memberikan ujian, atau misalkan jika tidak membuang sampah di tempatnya, maka Allah akan mendatangkan banjir dengan tujuan agar mereka sadar dan tidak melakukan hal tersebut lagi. Tetapi masih banyak manusia-manusia saat ini yang masih belum sadar akan hal tersebut. Berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri, menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita agar tetap bersih begitu. Selanjutnya, marilah kita berdiskusi. Dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang satu, ini kelompok satu, ini kelompok dua. Silakan nanti ibu memberikan kasus sederhana, silakan didiskusikan sama teman-teman kalian lalu dipresentasikan ya. Ibu kasih waktu 10 detik. Oke, udah selesai? Oke, ada yang mau maju? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Umu. Nggak usah, jawabannya aja langsung. Jadi ya Bu, jawabannya itu solusi yang dapat kita lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke selokan, serta membuang sampah pada tempatnya. Kita juga dapat melakukan kerja bakti membersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat. Selain itu, kita perlu mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan banyak sampah. Dengan begitu, selokan tetap bersih dan risiko terjadinya banjir dapat dikurangi. Oke, tepuk tangan. Benar sekali. Terima kasih Mbak Umu. Oke. Kesimpulan pembelajaran hari ini ada yang tahu apa? Belum tahu. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita harus menjaga lingkungan sekitar kita karena itu merupakan bukan hanya tugas pemerintah atau individu, tetapi juga tugas kita semua begitu ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian amalkan dan berguna bagi kalian untuk hidup ke depannya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, sebelum pembelajaran diakhiri,
kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Ada yang nggak berangkat hari ini? Alhamdulillah. Ya, kita hari ini belajar tentang makanan minuman halal dan haram. Ada yang tahu makanan halal dan haram itu apa? Makanan yang boleh dimakan dan boleh. Oke. Ya, betul. Jadi di sini Ibu akan menerangkan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik bisa menjelaskan pengertian makanan minuman halal dan haram. Yang kedua bisa mengidentifikasi contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang ketiga bisa membedakan makanan minuman yang halal dan haram sesuai syariat Islam. Nah, di sini kalian tahu nggak makanan ini? Ini kira-kira ada apa aja ya makanan halal? Yang haram. Daging babi, alkohol. Ya, di sini pengertian halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam untuk dilakukan atau dikonsumsi. Ada yang bisa memberikan contohnya? Iya, contoh yang halal. Nasi, ikan. Ya, apalagi? Apalagi? Ya, betul. Terus yang kedua ada haram. Haram itu segala sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam untuk dilakukan atau dikonsumsi. Ada yang bisa memberikan contohnya? Daging babi, darah. Ya, betul. Ada lagi? Ya, betul. Bagus ya, apres. Jadi di sini kalian itu harus bisa membedakan makanan yang halal dan haram, karena yang haram itu nggak boleh dimakan sama syariat Islam, orang Islam. Kalian itu harus memakan makanan yang halal, gitu ya anak-anak. Nah, di sini ada beberapa makanan. Ada yang bisa maju menyebutkan makanan yang halal dan haram mana? Saya, Bu. Ya, boleh. Ini, ya. Yang halal, Bu, ada rendang sapi asli, ayam panggang, sama buah-buahan segar. Terus yang haram itu ada daging babi segar dan minuman beralkohol, Bu. Ada lagi yang bisa nyebutin? Makasih ya Mbak Umu. Betul semua. Ada lagi?
Yang halal dan haram, makanan halal dan haram. Oh, saya Bu. Ya, boleh. Yang haram yaitu ada ada daging sapi, daging babi segar, minuman beralkohol. Lalu yang halal itu ada rendang sapi asli, ayam panggang dan buah-buahan segar, Bu. Oke, satu lagi. Makasih Mbak Nailal. Siapa yang bisa menyebutkan ini? Saya Bu, Iya, boleh. yang halal itu Iya. ada rendang sapi, ayam panggang, terus buah-buahan. Iya, betul. Terus yang haram itu ada daging babi, terus ada khamar. Iya, betul. Nah, siapa yang di sini bisa mengulas pengertian halal dan haram? Ada? Halal itu yang boleh sesuai syariat yang terdapat dalam Al-Quran, boleh. Terus yang haram juga yang ada larangannya dalam Al-Quran. Ya, betul. Itu makasih Mbak Suci. Terus ada lagi nggak yang bisa menjelaskan pengertian halal dan haram? Saya Bu. Ya, boleh. Kalau itu makanannya itu dibuat dari barang-barang yang bukan barang-barang yang dilarang oleh Allah Bu. Ya, kalau yang haram. Kalau yang haram itu barang-barang yang memang diharamkan oleh Allah Bu. Oh iya, betul. Ya. Ya, makasih Mas Hayat. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Sudah jelas? Sudah Bu. Oke, Ibu akan langsung bertanya kepada Hasna. Hasna, pernahkah kamu dititipi sesuatu oleh teman atau kedua orang tuamu? Pernah Bu. Pernah. Lalu bagaimana dengan perasaanmu? Rasanya aku harus menjaganya dengan baik-baik Bu. Bagus sekali, perasaan itu adalah awal dari sifat yang mulia. Kira-kira sifat apakah itu? Alisa, silakan tebak. Sifat amanah. Iya, betul sekali, sifat amanah. Lalu ada satu sifat yang selalu berpasangan nih dengan sifat amanah. Sifat apa, Vera? Sifat fatona, Bu. Sifat apa? Iya, betul sekali, sifat jujur. Sifat amanah dan sifat jujur itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan sifat amanah dan jujur. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis mengenai sifat amanah dan jujur. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis contoh dari sifat amanah dan jujur. Dan yang keempat, kalian mampu menerapkan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak-anak? Paham. Oke.
Selanjutnya kita akan diskusi dari sebuah pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Bisa dicatat ya? Oke. Pertanyaannya yang pertama, mengapa Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin? Yang kedua, coba hubungkan gelar tersebut dengan sifat amanah dan jujur. Ibu beri waktu 10 detik. Nanti Ibu akan keliling ke kelompok masing-masing. Bisa dimulai sekarang ya? Oke. Kelompok 1 sudah sampai mana pengerjaannya? Kami berpikir bahwa Nabi itu tidak pernah bohong, Bu. Oh, oke, bagus. Lalu bagaimana dengan sikap menjaga titipan? Jadi kalau kita dititipin sesuatu, kita itu harus jadi amanah, Bu, menjaga kepercayaan, jujur, berkata benar. Keduanya ada pada Nabi, Bu. Iya, bagus sekali. Catat itu sebagai poin ya. Oke, kelompok 2 sudah sampai mana pengerjaannya? Sampai Nabi dipercaya orang karena tidak pernah mengkhianati amanah. Iya. Yang lain ada tambahan? Sama Ibu. Oke, sama. Vera ada kesulitan? Ada, Ibu. Iya, apa? Saya bingung cara menulisnya bagaimana, Bu. Oh, oke. Coba kamu buka bahan ajar yang ada di buku paket. Kamu baca pelan-pelan, lalu kamu sampaikan dengan bahasamu sendiri ya. Baik, Ibu. Jadi Nabi dijuluki Al-Amin karena sejak sebelum jadi Rasul sudah dikenal jujur dan amanah ya, Bu. Iya, bagus sekali. Kamu sebenarnya sudah bisa, hanya saja kamu harus lebih percaya diri ya, Vera. Baik, Ibu. Oke, anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Silakan kelompok 1 perwakilan untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Bentar, Bu. Ya. Jadi, Nabi dijuluki Al-Amin karena selalu jujur dan amanah dalam menjaga titipan, bahkan sebelum jadi Rasul. Iya, bagus sekali. Jawaban dari kelompok 1 itu sudah jelas dan runtut. Hanya perlu ditambahkan dalil pendukungnya supaya jawaban kelompok 1 itu kuat ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulan hasil diskusi. Ya, Vera bisa diwakilkan. Jadi dari kelompok kami, Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin karena amanah, menjaga kepercayaan dan jujur dalam setiap ucapan beliau. Teladan utama integritas, Bu. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada sedikit tambahan dari Ibu, yaitu mengenai dalil pendukung sifat amanah dan jujur, yaitu terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang memerintahkan kita untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Paham kalian anak-anak? Paham, Ibu. Oke, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Bisa, Ibu. Iya, silakan Mbak Suci. Amanah itu menjaga kepercayaan, jujur itu berkata dan bertindak benar. Keduanya membentuk pribadi berintegritas yang diridhoi oleh Allah. Oke, bagus sekali. Ibu sangat mengapresiasi kalian semua. Kalian sudah sangat aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat di dalam belajar. Amin. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi yaitu bahaya ghibah, yaitu yang bertujuan kalian dapat menjelaskan ghibah secara tepat. Oke, pada kesempatan kali ini dalam membahas materi kali ini kita akan mengadakan diskusi kelompok yang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 1. Oke, dengan mengasung 2 tema. Yang pertama yaitu kelompok 1 materinya yaitu tentang apa? Pengertian dan bentuk-bentuk ghibah. Yang kedua yaitu membahas bahaya ghibah. Oke. Nah, ketika kalian berdiskusi, nanti kalian salah satu kelompok dari kalian maju ke depan ya. Dan kelompok yang paling bagus presentasinya dan tepat jawabannya nanti akan Ibu berikan hadiah di akhir pembelajaran. Oke. Ibu akan memberikan soal pemantik sebelum diskusi. Di sini siapa yang bisa menjelaskan secara singkat apa sih itu ghibah? Acungkan tangan. Saya, Bu. Ya, Suci. Ghibah itu membicarakan keburukan atau aib orang lain yang kalau orangnya tahu Ya. tidak suka, Bu, walaupun yang dibicarakan itu sesuai fakta. Masya Allah, jawabannya benar sekali. Tepuk tangan untuk Suci. Oke. Kelompok 1, kelompok 2 udah sampai mana? Oh iya, kelompok 2 sangat ini ya, tepat poin-poinnya. Lanjutkan, semangat. Ya, terima kasih, Bu. Oke, kelompok 2 juga ini poinnya sudah bagus ya. Lanjutkan, semangat. Siap, Ibu. Oke, waktu diskusi selesai ya. Perwakilan maju ke depan. Oke, saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan bahaya ghibah. Menurut hasil diskusi, bahaya ghibah dibagi menjadi 3. Yang pertama, merusak tali silaturahmi dan memicu permusuhan. Yang kedua, memakan pahala kebaikan kita sendiri seperti diibaratkan memakan daging saudara yang sudah mati. Terus yang ketiga, menghilangkan rasa empati dalam diri. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 2. Oke, sekarang selanjutnya kelompok 1. Ya, Bu, jadi saya perwakilan dari kelompok 1, ya, Bu. Hasil diskusi kami mengenai pengertian dan bentuk ghibah itu membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain di belakangnya. Bentuknya itu bisa berupa lisan, isyarat tubuh maupun tulisan di media sosial seperti membuat status sindiran. Nah, udah Bu, itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, setelah pemaparan diskusi dari setiap kelompok, apakah di sini ada yang ingin menambahkan jawaban dari hasil diskusi? Aku mau nambahin jawaban dari kelompok 2. Oke, silakan Mbak Umu. Jadi aku nambahin tuh contoh dampak ghibah di lingkungan sekolah. Itu seorang siswa membicarakan kekurangan temannya kepada teman-teman lain tanpa sepengetahuannya. Ketika siswa yang dibicarakan mengetahui hal tersebut, ia merasa sakit hati dan kehilangan kepercayaan sehingga hubungan pertemanan mereka menjadi renggang dan dapat menimbulkan perselisihan, Bu. Oke, jawabannya sangat tepat sekali. Tepuk tangan. Oke. Karena kalian sudah mengerjakan diskusi dengan sangat amat cermat, dengan sangat jelas, dengan sangat tepat poin-poinnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok yang tadi poinnya tepat.
Ibu akan memberikan hadiah ke kelompok 1. Makasih, Bu. Oke, bagi teman-teman yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati ya. Nanti ada kesempatan lain di minggu depan. Oke. Pembelajaran hari ini kita sudah sampai di penghujung waktu nih. Di sini adakah yang ingin menyimpulkan pembahasan dari pembelajaran hari ini? Aku, Ibu. Oke, Mbak Umo. Oke, jadi hari ini tuh kita udah belajar tentang gibah, Bu. Nah, gibah itu perbuatan tercela yang membahayakan kehormatan diri dan persaudaraan sesama muslim. Menjaga lisan, merenungi aib diri sendiri, dan mengendalikan jemari di media sosial adalah kunci untuk meraih ketenangan jiwa serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Oke, terima kasih Umu. Tepuk tangan. Oke. Di sini ada yang ingin menambahkan jawaban dari contoh gibah di sekolah? Membicarakan keburukan teman ya. Oh, contoh gibah di sekolah, Bu. Iya. Yaitu membicarakan keburukan teman. Oke, di sini kita anak-anak bisa menyimpulkan dari tambahan teman-teman hasil diskusi bahwasanya ketika kita menceritakan fakta tentang kebenaran orang lain walaupun itu fakta, tapi itu dapat menimbulkan sakit hati, itu kita tidak boleh ya anak-anak karena itu disebut gibah. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Oke, pada minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang fitnah. Jadi kalian harus membuka buku lagi di rumah untuk pembelajaran fitnah ya. Ya, Bu. Karena di awal pembelajaran kita akan mengadakan pretest. Cukup sekian dari Ibu. Mari membaca alhamdulillah. Rabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya Oke. punya aku kirim di WA. Coba. Ya, kok belum? Kok nggak bisa? Nyala nggak sih? WA 1. Udah, kok itu udah dia. Kok ini nggak bisa ini? Ulang lagi? Itu udah jeda belum sih? Tapi nggak bisa tuh, udah dipencet 5. Oh, jeda sendiri. Emang iya? Nggak tahu. Ini siapa abis ini? Oh, belum ya? Ini ke mana? Oh, oke. Hah? Oh, berarti nggak bisa balik? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, anak-anak, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Di sini ada yang sudah tahu apa itu zakat? Zakat itu berbagi makanan, Bu. Oke, terima kasih Mbak Umu. Tepuk tangan. Oke, jadi
pertama kita masuk ke, oh ya sebelum masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu memahami pengertian zakat, mengidentifikasi macam-macam zakat, dan menganalisis ketentuan zakat, serta menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kewajiban berzakat. Oke, kita masuk ke pengertian zakat. Secara bahasa, zakat itu adalah bermakna tumbuh, berkembang, bertambah, dan mensucikan. Nah, zakat itu adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu sesuai ketentuan syariat untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi, sebelumnya Ibu ingin bertanya, di sini kalian sudah pernah melihat zakat secara langsung atau bahkan sudah pernah melakukan zakat? Sudah. Biasanya kalau kalian melihatnya itu zakat apa? Itu dikeluarkan saat apa? Ya, betul sekali. Nah, tetapi bukan cuma zakat fitrah saja, tetapi ada zakat mal juga. Jadi macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama itu ada zakat fitrah. Lalu yang kedua ada zakat mal. Nah, zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat pada bulan Ramadan. Batasnya itu biasanya sebelum sholat Idul Fitri. Nah, untuk zakat fitrah sendiri itu biasanya karena kita di Indonesia berupa makanan pokok. Nah, kalau di Indonesia makanan pokoknya itu apa? Apa? Iya, beras. Jadi berupa beras sebanyak 1 sok. 1 sok itu sebanyak 2, kilo atau sampai 3 kilogram beras. Nah, yang kedua ada zakat mal. Zakat mal itu zakat yang berkaitan dengan harta yang telah memenuhi ketentuan syariat. Biasanya berkaitan dengan contohnya itu hewan ternak, terus emas atau uang tabungan. Terus memperhatikan ketentuan seperti nisab dan masa kepemilikan tertentu. Nah, jadi zakat juga ada dasar hukumnya. Itu ada di Quran surat At-Taubah ayat 103. Ibu bacakan terlebih dahulu, nanti anak-anak mengikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Ayo, baca bareng-bareng. Jadi maksudnya itu zakat memiliki fungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta serta diri. Nah, zakat itu juga ada syaratnya. Syarat yang wajib dizakati itu yang pertama, harta itu halal, diperoleh dengan cara yang baik. Lalu berkembang atau berpotensi berkembang, maksudnya itu misalnya dalam hewan ternak ataupun pertanian itu hartanya itu berkembang dan mencapai 1 tahun, dalam 1 tahun itu sudah berkembang lalu wajib dizakati. Terus memiliki penuh, berada dalam kekuasaan pemilik penuh dalam diri seseorang, nisabnya mencapai batas minimal harta. Lalu ada haul itu masa kepemilikan untuk jenis tertentu, kayak waktunya, misal haulnya untuk peternakan kambing itu 1 tahun. Terus kebutuhan pokoknya itu telah terpenuhi dari yang zakat. Terus ada istilah pentingnya juga. Yang pertama ada nisab. Nisab itu batas minimal harta yang menyebabkan seseorang terkena kewajiban zakat. Lalu ada haul, masa kepemilikan yang menjadi salah satu ketentuan zakat untuk jenis harta tertentu. Lalu ada kadarnya, presentasi atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Muzaki itu adalah orang yang berzakat, sedangkan mustahik adalah orang atau golongan yang menerima zakat. Dan golongan penerima zakat itu ada 8. Apa aja? Fakir, miskin, amil,
fisabilillah. Oke. Jadi itu adalah golongan-golongan yang menerima zakat. Zakat juga ada hikmahnya untuk kita. Yang pertama itu membersihkan harta kita, terus ada menyucikan dan membersihkan diri kita, menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama karena sebagian harta kita disisihkan kepada orang lain yang membutuhkan. Terus mengurangi kesenjangan sosial, mempererat persaudaraan antar manusia. Oke. Sebelumnya, sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan pada pagi hari ini? Oke. Kesimpulan pada pelajaran ini, zakat fitrah dan zakat mal merupakan bagian dari kewajiban zakat di dalam Islam, Bu. Zakat fitrah juga berkaitan dengan kewajiban seorang muslim pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal berkaitan dengan harta yang telah memenuhi ketentuan syariat. Oke, terima kasih Mbak Nikma. Beri tepuk tangan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu minta maaf apabila terdapat kesalahan pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa dipencet? Aduh, bentar. Siapa? Habis ini siapa? Habis Vera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya Ibu absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Jadi pada materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu riya dan nifak. Sebelum Ibu mulai, menurut kalian ketika kalian melakukan sesuatu kebaikan, contohnya bersedekah, tapi ingin dilihat atau dipuji orang lain, itu baik atau buruk? Benar, sebaiknya kita menjalankan itu karena niat, karena Allah. Jadi kita belajar pentingnya itu niat ya guys, ya anak-anak. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan tentang pengertian riya dan nifak, mengidentifikasi perilaku dan dampak dari riya dan nifak, juga cara menghindarinya ya. Yang pertama ada pengertian riya. Riya secara bahasa berarti memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah riya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik berupa barang maupun perbuatan baik dengan maksud orang lain, agar orang lain melihat dan akhirnya memujinya. Jadi contohnya kayak bersedekah tapi biar dilihat tuh kayak ih dermawan banget kamu gitu. Iya itu nggak boleh ya, itu termasuk contoh riya.
selanjutnya macam-macam ria. Yang pertama ada ria jali, ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan mencari pujian atau kebanggaan dan tujuannya itu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ria hofi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan tetapi dengan maksud agar dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Iya, benar banget. Nah, di sini ada contoh perilaku ria. Yang pertama, memperlihatkan ibadah agar mendapat pujian. Jadi kayak kalian sholat 5 waktu tapi cuma kayak biar dilihat teman-teman kalian tuh, ih rajin banget sholatnya gitu. Padahal itu cuma biar dapat pujian karena nggak niat dari dirinya sendiri. Terus yang kedua, menunjukkan kebaikan yang dilakukan supaya mendapatkan pengakuan. Yang ketiga, bersedekah tetapi sengaja memperlihatkan sedekah tersebut agar dipuji. Menurut kalian ini akibatnya dan cara menghindari ria ya? Yang pertama, akibat ria, yaitu yang pertama termasuk akhlak tercela. Yang kedua, dapat merusak keikhlasan dalam beramal, jadi nggak niat itu contohnya. Terus membuat seseorang lebih mengutamakan pujian manusia. Nah, di sini bisa menghindari tersebut dengan cara meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala membiasakan diri beramal dengan ikhlas dan tidak menjadikan pujian manusia sebagai tujuan dari melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian nifak. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hati dan menampakkan keimanan dengan ucapan dan tindakan. Orang yang melakukan nifak disebut munafik. Nah, contohnya tuh kayak kalian dipinjemin barang sama teman kalian, tapi kalian bilangnya nggak bakal dipakai, tapi diem-diem kalian pakai barang tersebut. Nah, itu contoh dari nifak. Nah, ada macam-macam nifak. Yang pertama ada nifak i'tiqadi, yaitu nifak yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua ada nifak amali, yaitu nifak yang berkaitan dengan perbuatan. Di sini juga ada contoh perilaku nifak, berdusta ketika berbicara. Jadi dia ngomongnya apa tapi di belakangnya kayak gimana gitu. Terus yang kedua, tidak menepati janji kayak tadi, minjem barang tapi dibilang nggak dipakai tapi padahal aslinya dipakai di belakang tersebut gitu. Yang ketiga yaitu mengkhianati amanah, jadi dia nggak amanah ya orangnya. Nah, terus ada akibat juga nih dari nifak, yaitu merugikan diri sendiri dan orang lain, menghilangkan kepercayaan orang lain, dan menyebabkan seseorang tidak disukai dalam kehidupan di masyarakat. Nah, biar nggak ini akibat nifak, kita harus menghindari nifak tersebut. Caranya dengan menjauhi perilaku nifak, membiasakan kebiasaan jujur, menepati janji, dan menjaga amanah. Terus menyesuaikan juga ucapan dengan perbuatan tersebut. Jadi jangan ucapan doang tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, dari sini kita bisa ini perbedaan ria dan nifak ya. Sebenarnya sama-sama, itu tuh merupakan akhlak tercela yang harus dijauhi. Tetapi keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama, ria berkaitan dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh atau diperlihatkan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Sementara nifak berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diyakini, terus diucapkan dan dilakukan. Oleh karena itu, dalam menghindari ria kita perlu menjaga keikhlasan, sedangkan dalam menghindari nifak kita perlu membiasakan kejujuran dan menjaga amanah. Jadi bisa dapat dipercaya ya. Nah, coba sebelum Ibu menjelaskan kesimpulan dari kalian, bisa menyimpulkan materi yang udah dijelaskan Ibu tadi? Saya Bu. Iya. Kesimpulannya itu adalah ria dan nifak merupakan akhlak tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ria mengajarkan kita untuk selalu menjaga keikhlasan dalam melakukan setiap amal kebaikan dan tidak menjadikan pujian manusia sebagai tujuan. Sementara itu, nifak mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Oleh karena itu, kita hendaknya membiasakan diri untuk ikhlas dalam beramal, jujur dalam berbicara, menepati janji, serta menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali, tepuk tangan dulu.
Ya, jadi pembelajaran kali ini kalian harus menghindari sifat tercela tersebut ya. Dari ria, kalian kalau apa-apa jangan karena dipuji doang nih, tapi dengan niat yang baik, benar. Terus juga nggak boleh nih perilaku nifak, kayak di ucapannya apa tapi perbuatannya apa. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harap kalian bisa mengerti pengertian dan dampak dan juga contoh. Oke, Bu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Mananya? Oke, wis keren. Burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang contoh-contoh puasa. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah dari kalian ada yang tahu nama puasa selain puasa Ramadan? Ayo acungkan tangan. Ya, Mbak Najwa. Ya, puasa Daud. Ada lagi? Ya, Mbak Hasna. Senin Kamis. Ada lagi? Puasa sunnah. Puasa sunnah, Bu. Ya, puasa sunnah. Oke, terima kasih ya yang sudah menjawab ya. Good job. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menggolongkan contoh puasa, puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, masuk ke materi ya. Yang pertama, puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan. Jika dilaksanakan akan mendapat pahala. Dan jika ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Oke, nah contoh puasa wajib itu ada 4. Yang pertama itu pastinya puasa Ramadan ya. Terus yang kedua ada puasa nazar. Puasa nazar itu adalah puasa yang jika seseorang menjanjikan mendapat hal kebaikan, kayak misal besok aku mau puasa 2 hari kalau aku ranking 1 gitu. Nah pas kejadian ranking 1 itu harus puasa 2 hari. Kemudian ada puasa kafarot. Puasa kafarot itu adalah puasa denda. Kemudian ada puasa qadha. Puasa qadha ini puasa untuk menggantikan puasa Ramadan. Misal pas hari ke-13 puasa Ramadan itu sakit ya Nah nanti wajib menggantikan puasa Ramadan tersebut di bulan lain. Begitu ya anak-anak. Kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu Mbak Alisa nanti dulu ya namain HP-nya. Oke, perhatikan ibu terlebih dahulu ya. Ya, good job. Oke, makasih. Kembali lagi ke materi ya. Puasa sunnah itu adalah puasa yang
dilaksanakan itu mendapat pahala, dan jika ditinggalkan itu tidak apa-apa, tidak mendapat dosa ya. Kemudian ada contohnya puasa sunnah. Yang pertama yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian ada puasa Senin Kamis. Ini puasa yang sering dilakukan ya. Ini puasa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian ada puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa yang misal 1 hari puasa, besoknya itu nggak puasa dan seterusnya. Kemudian ada puasa Arafah dan yang terakhir ada puasa Asyura. Kemudian sudah paham ya teman-teman, anak-anak? Alhamdulillah. Nah, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua ya. Nanti Ibu ini ada soal, nanti kalian menggolongkan mana puasa sunnah dan mana puasa wajib. Oke? Oke. Ibu kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi dengan teman satu kelompok. Kemudian Ibu akan menunjuk satu kelompok maju untuk presentasi hasil diskusinya. Oke? Oke, Bu. Puasa Ramadan. Ini tuh puasa sunnah. Ya puasa wajib lah. Masa sunnah? Kan ada yang nggak puasa, berarti sunnah dong. Kan sunnah nggak Tetap wajib. wajib walaupun Kenapa nggak ada yang Mbak Umu? Puasa melaksanakan. Ramadan sunnah kan, Bu? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, puasa Ramadan itu termasuk puasa wajib. Wajib. Karena itu wajib untuk umat muslim. Oke? Oke, Bu. Berarti Oke, puasa Bu. wajib ya, Bu? Oke, Ya, jadi jangan bener bertengkar kan? ya. Ya, Nanti Bu. si Umu harus mendengarkan pendapat si Hasnah. Si Hasnah juga mendengar pendapat Umu. Nanti Ya, Bu. didiskusikan kembali dengan materi yang Ibu tadi sampaikan. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, iya. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, untuk kelompok 2 silakan presentasi hasil diskusinya. Baik, Bu, jadi hasil diskusinya hari ini yaitu puasa Ramadan itu termasuk puasa wajib. Puasa Syawal 6 hari itu termasuk puasa sunnah. Lalu puasa nazar itu termasuk puasa wajib. Puasa Senin Kamis puasa sunnah. Puasa kafarat puasa wajib. Puasa Daud puasa sunnah. Puasa Arafah puasa sunnah. Dan terakhir ada puasa Asyura juga termasuk puasa sunnah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Good job. Nah, sebelum penutup, Ibu mau ngasih kesimpulan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah puasa dalam Islam itu ada 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu adalah puasa yang harus dilakukan ya. Kalau tidak dilakukan akan mendapat dosa. Kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu jika tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi dilakukan itu akan mendapat pahala. Ya, betul. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas individu ya. Yang pertama yaitu nanti pilih masing-masing contoh puasa wajib, pilih 2 masing-masing contoh puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian jelaskan pengertiannya, waktu pelaksanaan, hukumnya dan hikmahnya. Nanti kalian mencari informasi dari buku paket PAI atau fikih. Mungkin kalian bisa ke perpustakaan atau nanti kalian yang punya buku di rumah boleh tuh. Terus tugas dikumpulkan minggu depan setelah pembelajaran. Nanti jawabannya itu ditulis di buku tulis aja ya anak-anak. Oke. Karena waktunya sudah selesai, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kok nggak bisa sih? Yes. Apa nih?
Ilustrasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajaran Ibu ingin absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Menurut kalian nih, antara sholat berjamaah dan sholat sendirian itu lebih utama yang mana? Sholat berjamaah, Bu. Benar sekali, karena sholat jamaah itu kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, siapa di sini yang sudah sering melakukan sholat berjamaah? Saya, Bu. Saya Beri jamaah aplaus terus. untuk yang sudah sering. Nah, jadi sholat berjamaah itu tidak hanya kita mendapatkan pahala yang lebih banyak, tetapi kita di dalamnya itu belajar tentang disiplin, belajar mengikuti aturan, menghargai orang lain, dan menjaga kebersamaan. Bayangkan jika semua siswa itu terbiasa melakukan sholat berjamaah, mereka tidak hanya dekat dengan Allah, tapi juga akan menjadi pribadi yang lebih disiplin dan peduli terhadap sesama. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kita mengikuti pembelajaran, kita diharapkan yaitu pertama peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat berjamaah melalui model pembelajaran PBL secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi syarat sah sholat berjamaah melalui LKBD dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis tata cara makmum masbuk berdasarkan studi kasus secara benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempraktikkan sholat berjamaah sesuai dengan tuntunan syariat dengan benar. Nah, adapun kompetensi yang kita akan capai hari ini adalah kita mampu memahami ketentuan sholat berjamaah dan menerapkannya dengan benar, serta menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan menghargai kebersamaan. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu nih. Siapa di sini yang masih ingat materi pada pertemuan minggu lalu? Angkat tangan. Mbak Nailail? Ya, saya Bu. Ya, apa materinya? Sholat wajib Bu. Benar, tepuk tangan untuk Mbak Naila. Nah, jadi sholat wajib tersebut itu bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun sholat berjamaah. Nah, kita hari ini akan mendalami lebih dalam tentang materi sholat berjamaah. Jadi, materi kita yang sudah belajar sebelumnya akan menjadi dasar untuk memahami materi kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas pengertian sholat berjamaah beserta hukumnya, lalu ada syarat imam dan makmum,
ada makmum masbuk dan tata cara melaksanakan sholat berjamaah. Nah, nanti penilaiannya akan dilakukan melalui keaktifan kalian dalam berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan praktik sholat berjamaah. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu kalian akan memperhatikan permasalahan mengenai sholat berjamaah. Lalu kalian akan berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan jawabannya. Setelah diskusi, kalian perwakilan kelompok akan mempresentasikan jawabannya, dan setelah itu ada praktik berjamaah dan ditutup dengan kesimpulan. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama itu ada pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat berjamaah sendiri itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, keutamaan sholat berjamaah yaitu sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid itu dilipatkan menjadi 27 derajat, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari materi yang sudah Ibu paparkan tadi, Ibu ingin meninjau kembali nih. Kalian itu memperhatikan Ibu atau enggak? Ibu ingin bertanya kepada Mbak Nikmah. Jadi sholat berjamaah itu minimal dilakukan oleh berapa orang tadi? 2 atau lebih, Bu. Bagus, beri aplaus untuk Ibu. Selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Mbak Suci. Hukum dari sholat berjamaah itu apa, Mbak Suci? Sunnah mu'akkadah, sunnah yang Oke. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengetahui nih, sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Ibu ingin bertanya kepada kalian, sebutkan salah satu hikmah dari sholat berjamaah. Saya, Bu. Ya. Menjalin silaturahmi, Bu. Benar, Mas Rizky. Lalu selanjutnya ada yang lain? Saya, Bu. Mbak Natasha? Biar dapat pahala lebih banyak. Benar. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah sholat berjamaah tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi di dalamnya itu ada banyak nilai kehidupan yang dapat kita pelajari. Sebagai tindak lanjut, Ibu ingin memberi kalian tugas rumah, yaitu kalian membiasakan sholat berjamaah dan mencatat pengalaman kalian masing-masing selama 1 minggu. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Apa Ki? Ki? Wis kurang ngerti.